Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Maulina. Saya ingin mempresentasikan hasil resume saya tentang filsafat hukum. Yang pertama, pengertian filsafat. Secara umum, filsafat itu adalah berpikir secara radikal, mendalam sampai ke akar-akarnya tentang suatu masalah dan melewati batas-batas fisik yang ada hingga memasuki penggambaran di luar fisik tentang masalah tersebut dan mencari hakikat terdalamnya. Yang kedua, pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum itu adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, dan kenapa hukum itu bisa ada, dan kenapa manusia harus mematuhi hukum. Jadi, dengan kata lain, filsafat hukum itu membicarakan hukum secara filosofis dan mencari hakikat-hakikat dari hukum. Yang ketiga, manfaat mempelajari filsafat hukum. Yang pertama, karena filsafat hukum itu bersifat universal, jadi diharapkan seseorang itu dapat berpikiran lebih luas dan terbuka. Yang kedua, karena filsafat hukum itu bersifat radikal dan kritis, jadi seseorang itu dapat diharapkan menggunakan hukum dengan baik dan benar. Yang ketiga, karena bersifat spekulatif, jadi seseorang diharapkan dapat berpikiran lebih inovatif. Yang keempat, seseorang diharapkan dapat menganalisa sesuatu masalah secara rasional dan mengambil sikap yang bijak terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, ilmu-ilmu yang berobjek kepada hukum. Jika kita membicarakan tentang filsafat hukum, maka tidak terlepas dari ilmu-ilmu lain yang berobjek kepada hukum, seperti politik hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, dan banyak lain. Pandangan hukum pada masa klasik, yakni pada abad 6 sebelum Masehi sampai kepada abad 5 Masehi. Hukum itu dianggap sebagai suatu cermin aturan hidup di alam semesta. Yang pertama, hukum pada zaman Yunani kuno. Pada masa ini, hukum dianggap sebagai suatu keharusan ilmiah, baik bagi alam maupun bagi manusia. Para filsuf mengartikan filsafat hukum pada masa ini itu berbeda. Yang pertama, Plato mengatakan bahwa negara itu adalah suatu kelompok yang disebut dengan keadilan, dan suatu kelompok itu harus menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Yang kedua, Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk zoon politikon yang harus ikut serta dalam suatu kegiatan politik. Yang kedua, pada zaman Romawi. Pada masa ini berkembang suatu aliran filsafat yang mengatakan bahwa hukum itu bukanlah hukum yang ditentukan, melainkan suatu hukum yang dicita-citakan. Pada masa Romawi ini, hukum dikembangkan oleh Kaisar Romawi dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya dalam bentuk kodeks hukum. Yang ketiga, hukum pada masa pertengahan. Pada masa pertengahan ini didominasi oleh agama Kristiani di barat dan agama Islam di timur. Pada masa ini banyaklah lahir tokoh filsuf-filsuf dari Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan masih banyak lainnya. Dan dalam bidang hukum muncullah suatu aliran yang disebut dengan ansila teologi, yakni bahwa hukum itu harus dicocokkan dengan suatu peraturan yang ada, yakninya agama. Yang ketiga, pandangan hukum pada masa modern, yakni pertama pada masa Renaissance. Era ini dibentuk karena adanya para ahli yang belajar dari dunia Islam dan mereka pun menentang kekuasaan gereja yang sangat ketat. Pada era ini lahirlah suatu teori yang mengancam suatu kebebasan individu. Pada era modern ini di barat ketika manusia menemukan jati dirinya sebagai suatu kekuatan yang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.